ya udah tinggal tanda tangan akad, nggak dijelasin apa aja itu tadi ada jual beli, rukun syarat dan sebagainya. Jadi ya saya sih nggak ngerti, yang penting cair aja gitu Pak. Syariah itu dibuat karena Allah ingin mempermudah kita. Dia akan jadi berat kalau kita mau bermain-main, itu jadi berat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu di acara Trust Podcast. Jadi ini adalah episode perdana dari Trust Podcast, yang mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai, tanya jawab tentang ekonomi syariah, tentang keuangan syariah, produk-produk syariah seperti itu. Dan episode perdana ini saya bersama dengan the one and only Pak El Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Didi dan para pemirsa sekalian. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, jadi Pak El Chandra ini adalah founder dari komunitas X-Bank dan juga saat ini sebagai General Manager dari Trust Solusi Syariah. Jadi komunitas X-Bank ini adalah salah satu komunitas terbesar ya Pak ya. Komunitas terbesar di Indonesia yang jumlah anggotanya kalau nggak salah udah hampir 30.000 orang. Itu pun yang sudah terdaftar gitu ya Pak ya. Ya, kalau dilihat dari data Google Form, Ya. jadi setiap anggota harus ngisi Google Form sebelum masuk. Ya, datanya segitu. Itu masih yang terdaftar ya, belum yang lain-lainnya yang belum terdaftar. Artinya anggota X-Bank ini adalah orang-orang yang keluar atau istilahnya sekarang itu hijrah dari dunia lembaga keuangan karena alasan riba, alasan yang lainnya. Berarti itu ada sangat banyak gitu ya Pak ya. Insya Allah begitu, insya Allah. Oke, tapi saya itu pernah dengar dari mana, dari informasi dari teman saya, ternyata dari anggota X-Bank itu banyak juga yang dari bank syariah. Ya, secara data 11%. 11% ya. Ya. Padahal kan kalau kita itu keluar dari bank konvensional itu kan ya memang kita meninggalkan hijrah. Tapi kan bank syariah itu kan berarti kan seharusnya udah syariah, tapi kenapa kok tetap banyak yang keluar gitu? Emangnya ada masalah apa sih di bank syariah gitu? Ya, kebetulan saya tidak pernah bekerja di bank syariah, saya selalu bekerja di bank konvensional. Dan pertanyaan ini juga selalu saya tanyakan ke teman-teman X-Bank yang dari bank syariah. Kenapa sih kamu harus keluar? Kan kamu udah di bank syariah gitu ya. Mereka biasanya jawabnya simple, sama aja kok Pak. Sama aja ya ternyata. Padahal kalau dilihat dari namanya aja beda. Ada misalnya kalau di bank konven itu ada tabungan, deposito, terus kemudian ada kredit. Tapi kalau di bank syariah kan ada tabungannya wadiah, mudharabah, kemudian ada produk kreditnya itu ada yang murabahah dan sebagainya. Padahal kan namanya beda Pak. Emangnya nama beda aja nggak cukup atau gimana Pak? Ya, harusnya kan nama itu menunjukkan produk. Produk itu harusnya menunjukkan akad transaksi yang dilakukan. Nah, dalam syariat memang tidak bicara transaksi, tidak hanya sekedar akad. Jadi mungkin akadnya sudah sesuai, tapi pertanyaannya fakta transaksinya sesuai atau tidak. Jadi melihatnya nggak bisa hanya berdasarkan nama saja, tapi kita harus memastikan fakta transaksinya. Waktu kita melakukan tabungan wadiah, benar wadiah. Waktu kita melakukan tabungan mudharabah itu syirkah itu artinya joint usaha, benar itu mudharabah kan gitu. Tapi dari bahasanya aja udah susah ya Pak ya, ada apa tadi wadiah, mudharabah itu kan dari bank syariah itu banyak ya masyarakat yang sulit memahami ini maksudnya apa, ini kok nama susah-susah gitu. Jadi mungkin nanti kita juga membahas artinya apa sih, maksudnya wadiah itu apa misalnya gitu. Tapi kita mungkin saat ini dulu deh Pak, kita bahas tentang beberapa produk dari bank syariah ya. Misalnya dari produk untuk pembiayaannya, ya, kan
ada beberapa pembiayaan yang namanya juga itu tadi ya susah-susah ya namanya pakai bahasa Arab gitu. Mungkin seperti apa sih Pak kalau produk-produk itu, karena kan ya mungkin dulu kita pernah punya pengalaman ketika mau misalnya beli kendaraan di bank syariah gitu. Nah kemudian dikasih akadnya itu apa, saya lupa namanya gitu. Biasanya apa aja sih Pak akad-akadnya itu? Oke. Yang saya tahu, ya, dan saya tahu ini kan setelah saya belajar ya. Dulu kan saya nggak pernah di bank syariah, tapi saya tahu setelah saya belajar atau berkumpul sama teman-teman ex-bank yang dari bank syariah gitu ya. Terus ada mungkin juga beberapa masyarakat yang bertanya lah kepada kita mengenai akad-akad di bank syariah gitu. Misalnya tadi ya mau beli mobil gitu ya. Sebetulnya di bank syariah itu ada satu akad yang disebut murabahah. Akad murabahah itu secara definisi itu sebetulnya akad jual beli, Mas. Iya. Jadi kalau kita mau beli barang, kita datang ke bank syariah, maka bank syariah akan menawarkan akad murabahah kepada kita. Murabahah. Ya, jadi nanti akad murabahah itu gambaran simpelnya adalah kita butuh mobil, nanti bank syariah membelikan mobilnya, kalau dia murabahah ya. Setelah itu bank syariah menjual kembali kepada orang yang butuh mobil itu, lalu orang yang butuh mobil membayarnya secara cicilan. Ya, jenis pembayarannya seperti itu murabahah sebetulnya. Simpel ya, berarti kayak ya jual beli biasa ya. Jual beli biasa dengan pembayaran cicil gitu sih. Sebetulnya seperti itu. Jadi beli barang misalnya harganya 100 juta dijual 150 juta, ya, boleh dicicil kita. Boleh dicicil. Simpel ya, tapi gimana? Tapi kayaknya sekarang ini masih ada produk kita atau enggak, Pak? Nah ini yang kadang juga perlu kita konfirmasi ya ke teman-teman di bank syariah yang masih aktif. Karena ada beberapa tipe sekarang hanya untuk satu kebutuhan yang sama gitu loh. Misalnya tadi ada yang beli mobil ya, atau KPR lah ya, rumah ya, yang sama-sama barang. Ada yang beli mobil atau beli rumah ya, itu menggunakan akad murabahah. Tapi saya pernah juga mendapat satu pertanyaan, satu akad dari bank syariah untuk kasus yang sama beli rumah. Jadi ada akad IMBT, ya ada akad IMBT, itu juga akad ijarah ya, yang kalau saya lihat itu seperti akad leasing lah. Leasing ya. Leasing ya, leasing itu kan sewa beli tuh. Sewa beli ya. Ya, sewa beli ya. Itu muncul juga tuh akad itu di bank syariah gitu kan. Terus pernah juga ada yang bertanya ke saya, satu akad ya sama kasusnya untuk beli rumah, ditawarinya dengan akad musyarakah mutanakisah. Oh iya. Ya, musyarakah mutanakisah. Ya tadi sudahlah istilahnya bahasa Arab gitu ya. Terus berbeda-beda, akhirnya memang membuat bingung. Jadi ada bermacam-macam memang akad yang di sana. Oke. Kalau ditanya kenapa kok muncul akad itu ya, kalau ditanya kenapa Pak untuk satu kebutuhan yang sama, kok bisa ada 3 pilihan yang dilakukan gitu ya. Ya yang bisa menjawab itu sebetulnya rekan-rekan di bank syariah yang memiliki produk kan. Kenapa demikian? Namun demikian kita sebagai orang yang di luar dari organisasi kan juga bisa menyimpulkan atau bisa menganalisa kenapa kok sampai akad ini menjadi berbeda-beda gitu. Oke. Kalau tadi kan murabahah itu adalah jual beli. Kemudian apa tadi IMBT adalah sewa beli. Kemudian ada musyarakah mutanakisah atau MMT ya. Itu apa itu, Pak? Kalau musyarakah yang saya ketahui, musyarakah itu salah satu jenis dari akad syirkah. Syirkah itu kerjasama usaha. Nah, salah satu jenis dari akad syirkah itu adalah musyarakah. Mungkin pernah dengar juga mudharabah. Mudharabah itu juga jenis dari akad syirkah. Jadi ada akad syirkah jenis mudharabah, ada akad syirkah jenis musyarakah gitu loh.
macam-macam ya. Ya, jadi produk itu sebetulnya produk syirkah gitu. Ya. Berarti kalau saya mau beli rumah, terus akadnya pakai akad syirkah kerjasama itu kayak apa ya itu kok saya masih belum ngerti itu. Ya sama sebetulnya. Kenapa kok ini larinya ke syirkah gitu ya? Padahal kan tadi ada akad murabaha yang simple dong. Iya. Ya. Saya kebacanya gini ya. Yang paling simpel itu pilihannya murabaha sebetulnya. Namun buat lembaga keuangannya ya merealisasikan akad murabaha itu memang penuh kerepotan. Karena satu, mereka kan sudah terbiasa transaksi itu uang dengan uang toh. Ya. Begitu harus berubah menjadi akad jual beli. Akad jual beli itu kan sejatinya secara zahir kita bisa lihat transaksi itu pertukaran antara barang dengan uang toh. Itu kan akad jual beli gitu. Nah, waktu dia menggunakan akad murabaha, akad jual beli, tapi bagaimana caranya agar simple, tetap yang berjalan ini uang ketemu uang, bukan barang ketemu uang. Waktu dituntut untuk menghadirkan barangnya dulu, ya, setelah memiliki barang baru boleh menjual lagi, itu kan tidak mudah. Jadi walaupun dia menggunakan akad jual beli, tapi untuk menghadirkan ini itu tidak mudah. Akhirnya akad murabaha itu untuk permohonan seperti ini harus dicarikan alternatif lain lah gitu agar lebih mudah. Jadi itu problem pertama kenapa kok mereka nggak langsung aja menggunakan murabaha. Karena perlu ada proses pengadaan barang dan itu nggak mudah kalau buat mereka. Iya. Karena memang mungkin hitohnya bank itu ya, perbankan itu kan menyalurkan uang, ya kan, menerima uang, menyalurkan uang. Terus sekarang ada bank syariah disuruh melakukan jual beli. Padahal kan kalau jual beli harus ada barang. Tadi kan karena memang dari orang-orang bank yang biasa nyalurin duit, jadi mungkin agak kerepotan gitu ya Pak ya mungkin ya. Ya ada kemungkinan ya, karena kan banyak juga orang-orang di bank syariah itu dulunya bank konvensional kan, teman-teman dari bank konvensional gitu kan, yang mungkin lebih terbiasa, lebih merasa lebih mudah kalau itu uang ketemu uang. Ya, tapi kan problemnya gini loh, problemnya waktu memilih akad itu loh, kita harus berhati-hati dan tertib. Waktu kita memilih akad murabaha, akad jual beli, artinya apa? Artinya kita harus juga siap untuk memenuhi rukun, syarat, dan semua konsekuensi dari akad jual beli gitu loh. Karena kita sudah pilih akad jual beli gitu. Jadi ada rukun dan syaratnya juga ya. Harus. Kayak sholat itu kan biasanya kan ada rukun dan syarat sholat. Dan syariat Islam itu sangat tertib dengan esensi, definisi masing-masing akad itu sangat tertib. Sehingga kita betul-betul bisa ngebedain. Kalau saya melakukan akad ini rukunnya apa, syaratnya apa, dan konsekuensinya apa. Kalau saya melakukan akad ini rukunnya apa, syaratnya apa, konsekuensinya apa. Sangat tertib. Jadi setiap jenis transaksi itu ada jual beli, rukun dan syaratnya, ada sewa menyewa, kemudian utang piutang, semuanya ada ya Pak ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya agar masyarakat ya, yang menggunakan akad itu jadi paham perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi pengalaman saya dan mungkin teman-teman juga ya, ketika di bank syariah itu nggak pernah tuh bahas misalnya ini rukun dan syaratnya apa, kemudian ini sudah memenuhi rukun-rukunnya atau belum, itu nggak pernah. Pokoknya saya pengen beli rumah nih, terus kemudian udah disurvei udah memenuhi syarat, ya udah tinggal tanda tangan akad, nggak dijelasin apa aja itu tadi, ada jual beli, rukun, syarat dan sebagainya. Jadi ya saya sih nggak ngerti, yang penting cair aja gitu Pak. Ya ini masalah concern menurut saya. Ya, jangankan Mas Didi sebagai customer dari bank syariah. Saya pernah dalam satu forum ada yang bertanya ini mantan pegawai bank syariah Mas. Pertanyaannya hampir mirip. Dia tanya, Pak Chandra, menurut Pak Chandra apa sih bedanya murabaha ya sama musyarakah mutanakisoh itu? Apa bedanya Pak? Nah, saya bilang, bukannya kamu yang dulu ada di sana gitu kan? Iya, terus jawabannya apa itu Pak?
Ya kami nggak diberitahu, kalau mungkin dia ya, saya nggak tahu, mungkin hanya dia yang nggak dikasih tahu gitu. Kami nggak diberitahu itu apa bedanya. Yang kita tahu cuma ya ada produk ini gunanya untuk ini gitu saja. Tapi esensi bicara mengenai rukun, syarat, konsekuensi itu kami kurang tahu. Bayangkan itu dia yang hari-harinya ada di sana. Yang orang bank syariah aja masih belum terlalu paham ya, apalagi kita yang masyarakat awam Ya itu ini masalah concern, Mas. Jadi kalau bersyariah harus hati-hati. Nggak bisa melihat syariah ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita. Tapi hati-hati, syariat ini kan sebetulnya aturan Allah. Jadi aturan Allah itu tidak bisa dibuat bermain-main. Saya ambil contoh ya. Melakukan akad murabahah, jual beli. Pasti objek jual beli itu secara rukun harusnya barang. Ya. Tapi sekarang saya tanya teman-teman di bank syariah, ya, atau customer bank syariah yang dulu mungkin pernah melakukan akad murabahah, ya, pernah melakukan akad jual beli ini. Saya tanya, apakah betul transaksinya itu jual beli barang? Apakah ada memang barang yang dibeli, yang dijadikan objek akad? Nah ini harus hati-hati lah. Karena kalau ternyata tidak seperti itu, ya mungkin si nasabahnya memang bukan butuh barang, dia butuh uang, iya kan? Tapi karena bank syariahnya, kita ngomong oknum lah ya, oknum bank syariahnya cuma bisanya melakukan akad murabahah jual beli, akhirnya akad itulah yang dipaksakan untuk digunakan. Tapi sebetulnya tahu, keduanya tahu, tidak ada objek barang yang dijadikan objek jual beli. Kenapa saya bilang harus hati-hati, Mas Didi? Karena gini, Mas, kita sedang menjalankan aturan Allah dengan akad itu. Kalau kita lakukan itu dan ternyata nanti kita meninggal, waktu hisab, Allah akan tanya, Chandra, dulu kamu bikin akad yang namanya murabahah atau jual beli kan, nggak ada barangnya kan? Dan di sana kita nggak bisa bohong tuh. Kita kan bertanggung jawab kan gitu. Makanya harus lebih berhati-hati. Waktu kita punya komitmen ingin menjalankan hukum syariat gitu kan, dengan operasional bank syariah ini, ya harus hati-hati. Nggak bisa hanya sekedar untuk kepentingan kita, itu maksud saya. Jadi kalau misalnya akad itu mungkin secara legal udah legal sah ya. Tapi secara syariat tadi ya ada rukun syarat yang mungkin tidak terpenuhi, jadinya mungkin tidak sah secara syariat atau secara di mata Allah. Mungkin kalau di mata legal, di mata di mata manusia juga mungkin karena mereka berakad, ada tertulisnya, ada dokumennya, pakai salaman, saling ikhlas gitu kan, tanda tangan materai, bahkan di depan notaris tanda tangan, itu kan semuanya legal kan. Tapi bersyariat kan jadi nggak cukup karena aturan Allah, dan Allah pasti tahu gitu loh, dan meminta pertanggungjawaban gitu. Berarti emang berat ya ternyata menjalankan syariah itu ya. Sebetulnya harusnya tidak, karena syariah itu dibuat karena Allah ingin mempermudah kita. Dia akan jadi berat kalau kita mau bermain-main, itu jadi berat. Tapi kalau kita sesuai dengan kebutuhannya, nggak ada masalah kok. Dan selain itu juga yang bikin berat itu karena kita selama ini nggak pernah tahu, Pak. Kayak tadi akad jual beli yang benar kayak apa, sewa menyewa yang benar kayak apa, itu memang nggak pernah kita dapat pelajaran tentang itu. Ya, itu saya juga akui ya. Saya juga kan baru-baru saja belajar ya. Dulu kan nggak pernah kepikir belajar kayak gitu. Namun ternyata yang kita pertaruhkan, kalau kita tidak tahu mengenai hal ini, yang kita pertaruhkan ini masalah akhirat. Nah, dulu saya pikir belajar udah ngerti tentang sholat, udah bisa ngaji, udah cukup lah, pasti
masuk surga lah, udah yakin gitu. Ternyata masih banyak yang harus dipelajari. Betul, karena syariat Islam itu bukan cuma masalah sholat, puasa, zakat, haji, itu saja gitu kan, bukan cuma itu. Syariat Islam bahkan yang mendominasi syariat Islam itu kan hubungannya dengan muamalah. Ya, kayak tadi ya transaksi ekonomi. Ya itu kan muamalah itu, bagian dari muamalah maliyah itu. Ya, jadi kalau murabahah itu sebetulnya seperti itu Mas tadi, ya esensinya jual beli biasa. Dan kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau orang mau beli barang ya paling mudah sebetulnya murabahah. Murabahah ya. Tapi karena ada kepentingan tertentu, ya akhirnya orang yang punya kepentingan kan harus mikir lagi nih gimana caranya agar lebih simpel, gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah resiko. Di murabahah ya itu jelas sekali. Akad murabahah atau akad jual beli kita ngomong ya. Karena murabahah hanya bagian dari jual beli. Dalam akad jual beli itu jelas sekali. Salah satu esensi akad jual beli itu adalah waktu kita berakad terjadi perpindahan hak kepemilikan. Jadi seumpama kita bertransaksi ini ya. Pot tanaman. Ya, tanaman ini ya, kita bertransaksi tanaman ini. Waktu kita berakad, saya sebagai penjual, Mas Didi sebagai pembeli, waktu saya bilang, Mas, saya jual tanaman ini seharga 50.000 ya, dengan cara tunai ke Mas Didi, dan Mas Didi mengkabul, ya, saya beli ini tanaman ini seharga 50.000 dengan cara tunai. Pada saat itu, pada detik itu, di mata Allah sudah terjadi perpindahan hak kepemilikan terhadap barang ini. Jadi udah jadi milik saya, walaupun saya bayarnya belum lunas. Kalau itu saya sepakati, ya sudah ini udah jadi milik saya. Karena cara pembayaran kan kesepakatan. Mau lunas, mau bayar berapa kali itu kan kesepakatan. Kalau saya sepakati, misalnya kita beda lagi akadnya, Mas Didi, saya sepakat untuk menjual tanaman ini seharga 50.000 dibayar minggu depan. Terus Mas Didi mengkabul dengan cara yang sama, Pak Chandra saya beli 50.000 dibayar minggu depan. Pada saat itu pun sudah berpindah. Sudah milik saya. Padahal belum bayar saya, tapi udah jadi milik saya. Betul. Itulah kekuatan akad jual beli dalam syariat Islam. Ya. Nah, bayangkan ya. Itu kan di mata Allah seperti itu aturannya. Ya, nah timbul resiko nggak buat penjual kalau terus ternyata bayarnya 1 minggu kemudian? Iya, kalau saya nggak bayar, barangnya udah jadi milik saya lari, ya udah itu memang resikonya penjual kan? Betul, itu resikonya penjual. Ya, nah pertanyaannya, saya siap nggak dengan resiko itu sebagai penjual? Kalau saya memahami akad itu, ya, saya memahami akad itu, saya siap harusnya dengan risiko itu. Betul. Ya. Dan kalau saya siap dan saya mematuhi aturan main dari akad itu, saya harus yakin bahwa dalam transaksi ini bukan kita berdua yang terlibat, tapi ada Allah yang terlibat. Untuk menjaga apa Allah? Menjaga risikonya. Oke. Makanya itu kemudian jangan pakai akad jual beli, kita pakai akad yang lain. Nah, ini bisa jadi penjual nggak siap dengan risiko itu. Ya kalau memang ada akad lainnya kan, ya kenapa tidak pakai akad lainnya. Makanya tadi ada akad sewa beli. Betul. Jadi ini kan disewa dulu, kemudian nanti kalau udah lunas baru dibeli. Sehingga kalau ternyata macet, barang ini masih miliknya penjual, miliknya misalnya kalau tadi bank syariah berarti milik bank syariah. Jadi kalau saya macet, bank syariah boleh ngambil barangnya kan gitu ya. Mungkin inilah kenapa muncul produk IMBT itu. Karena melihat dengan produk murabahah ya, ada resiko yang tidak bisa ditutup oleh si penjual. Akhirnya si penjual nawarin akad yang lain, yaitu IMBT. Sewa beli akhirnya IMBT itu. Terus masalahnya di mana? Sewa beli kan ya udah umum ya, kayak di leasing kan, itu kan seperti itu juga sewa beli gitu. Itu ada masalah nggak Pak akad itu? Problem utamanya dari akad sewa beli adalah
menggabungkan akad sewa menyewa dengan akad jual beli. Nah, secara syariat saya berpendapat bahwa kita dilarang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Itu yang biasa kita sebut Jadi ada larangannya ya itu ya. Oh, kalau dalam syariat ada larangannya. Ya, Menggabungkan dua akad. Menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Ini Sewa dan beli dijadikan satu. Oke. Ya, itu pandangan syariat jelas, itu ada larangannya. Oke. Tapi kalau secara pandangan logik, ya, pandangan resiko, pasti waktu menggabungkan ini, ya, itu ada indikasi saya untuk menutupi resiko saya sebagai penjual. Maksudnya gimana itu Pak? Nah, oke. Tadi, kenapa kok jadinya sewa baru nanti beli kalau udah lunas? Jadi sewa beli itu kan sepanjang saya beli ini belum lunas, saya jual ini belum lunas, Mas Didi yang beli tadi, sepanjang belum lunas, berarti barang ini masih jadi miliknya saya, belum jadi miliknya Mas Didi. Jadi cicilan saya itu untuk bayar sewa tiap bulan. Ya, ya. Sehingga kalau nanti Mas Didi neka-neko, saya bisa ambil barang ini kapan saja. Kenapa? Karena tadi status Mas Didi di sini hanya nyewa barang ini. Barangnya masih milik Pak Chandra. Barang masih milik saya. Oke. Sebetulnya boleh nggak kalau akad sewa menyewa saja? Boleh. Dalam syariat juga boleh, ya boleh. Jadi kalau udah selesai masa sewanya, saya dikembalikan barangnya, boleh. Nah, dia akan jadi problem begitu dia digandengin sama akad jual beli. Ya, akad jual beli baru terjadi setelah lunas. Artinya apa? Dengan akad sewa beli, ya, itu esensi pengalihan kepemilikan kan tidak terjadi toh? Iya. Masih sewa nih. Iya kan? Kenapa kok yang menjual memilih yang itu gitu kan? Agar menutupi resiko dia. Iya. Iya kan? Agar kapan saja kamu nggak bayar saya tarik. Karena kamu statusnya sewa, gitu kan? Nah, saya nggak, sebetulnya waktu kita mau beli barang ini dengan akad sewa beli, saya tanya nih ke masyarakat yang melakukan akad ya, termasuk Mas Didi ya. Waktu Mas Didi mau beli barang ini, sebetulnya tujuan Mas Didi itu mau nyewa atau mau beli sih? Iya, mau beli. Nah, dan ketahuilah Mas, selama masa sewa itu belum jadi punya Mas Didi. Pertanyaannya, Mas Didi tahu nggak itu sebagai pembeli? Terus penjual ngasih tahu itu enggak? Ya, enggak sih. Ya taunya itu udah jadi milik saya, jadi mau saya apa-apain ya terserah saya gitu. Yang penting saya tertib bayar cicilan kan gitu kan. Makanya dalam sewa dalam akad sewa beli selalu pemilik barang merasa punya hak untuk menarik barang itu kapan saja. Karena memang dibuat seperti itu. Kenapa dibuat seperti itu? Ada kepentingan buat dia. Oke. Nah, dalam tadi konteks syariat ini jelas tidak boleh karena ada dua akad, jadi multi akad masuknya ini. Ya, tapi secara hikmah seperti itu. Makanya saya bingung sekarang kalau Mas Didi memang maunya nyewa motor saja, nyewa mobil saja, ya pakai akad sewa aja, nggak usah pakai leasing. Iya sih. Ya, tapi kalau Mas Didi maunya memang beli motor, ya pakai akad jual beli saja. Buat Mas Didi sebagai pembeli lebih pasti nggak kepastian hukum terhadap kepemilikan barang? Dengan akad jual beli. Buat pembeli memang lebih menguntungkan kalau jual beli langsung. Betul. Tapi buat penjualnya, buat bank syariah mungkin nggak kayak gitu ya. Jadi saya nyimpulin, kenapa kok dua akad ini digabung? Ya, itu sebetulnya kepentingannya lebih kepada kepentingan penjual, Mas. Untuk menutupi resiko penjual sebetulnya. Tapi hati-hati bisa menzolimi pembeli. Karena saya juga bingung sih kalau ini sewa kan berarti sebenarnya punyanya penjual ya, punya Pak Chandra ya. Tapi kenapa saya udah merasa memiliki ini, mau misalnya saya tadi beli motornya udah saya modifikasi, udah saya bikin apa-apa, ternyata tahu-tahu diminta sama Bang Sarah, ini kan masih punya
punyanya penjualnya, punya Bank Syariah, belum punyamu gitu. Jadi ya kayak nggak tahu aja, kayak perasaan udah jadi milik saya. Jadi dari situ bisa kelihatan jadi blunder kan kalau kita tuh akadnya nggak clear. Ya, jadi blunder, jadi membingungkan status barang ini milik siapa sebetulnya. Ya, salah satu yang membuktikan bahwa itu jadi blunder, beli mobil atau beli motor dengan akad sewa beli tadi. Saya penjual, mengaku selama masa cicilan barang ini masih menjadi milik saya. Sekarang saya tanya, kendaraan itu kan ada pajaknya tuh mas. Jatuh tempo setahun sekali. Ya, saya bisa jadi beli barang ini, motor tadilah motor, ya, itu tenornya 2 tahun. Oke. Berarti selama 2 tahun status saya sewa toh? Bukan pemilik motor. Siapa pemilik motor? Penjualnya. Oke. Sekarang saya tanya, Mas Didi, kalau jatuh tempo pajak kendaraan bermotornya, tahunan gitu ya. Yang bayar siapa? Yang bayar ya seharusnya yang bayar pajak adalah pemilik barang. Harusnya kan pemilik barang toh? Harusnya pemilik barang. Iya kan? Kalau saya punya motor ya saya yang bayar pajak. Tapi kalau Mas Didi beli dengan akad sewa beli tadi, jatuh temponya 2 tahun, tahun pertama ada pajak yang jatuh tempo, saya tanya, yang bayar pajaknya siapa? Saya atau Mas Didi? Tetap saya biasanya yang bayar sebagai pembeli, karena udah merasa sudah pemilik juga. Padahal sudah pembeli? Belum, Mas Didi penyewa. Di masa itu. Oke. Bingung ya Pak jadinya? Bingung. Coba tadi Mas Didi terus datang ke saya. Mas Didi datang. Pak Chandra, ya, ini kan saya masih sewa Pak. Iya. Ini jatuh tempo nih Pak pajaknya. Tolong diperpanjang dong. Mas Didi datang ke saya. Pertanyaannya, saya mau nggak memperpanjang? Ya nggak mau lah pasti. Ya faktanya sekarang nggak mau. Tiba-tiba didatangi sama pembelinya untuk sama penyewanya untuk minta dibayarin pajak. Kan jadi blunder tuh. Jadi itu tadi mungkin multi akad tadi ada 2 akad yang digabungin tuh memang akhirnya jadi bingung ya, ini yang dipakai sewa menyewa atau jual beli, ini barangnya udah milik penjual atau milik pembeli gitu. Memang membingungkan ya, jadi tidak jelas. Betul, dan syariat itu tegas. Mau nyewa pakai akad sewa, mau beli pakai akad jual beli. Jadi fair gitu ya. Clear. Karena apa? Masing-masing punya definisi sendiri-sendiri. Jual beli perpindahan hak kepemilikan, sewa memanfaatkan dari manfaat barang gitu loh. Jadi tidak berpindah hak kepemilikan kalau sewa, kan clear. Itu IMBT itu. IMBT. Masih ada satu lagi ya. Musyarakah mutanakisah.